Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan YouTube streaming. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Masih tentang bilangan berpangkat, namun dengan subbahasan yang berbeda, yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan dan bilangan berpangkat pecahan. Seperti apa? Yang pertama akan kita bahas adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. Materi ini sudah dipelajari di kelas 7, namun akan kita bahas kembali, akan kita ulang kembali karena ada dalam bahasan bilangan berpangkat. Coba perhatikan bilangan berikut ini. A dan B. Yang pertama A 98 miliar, kemudian yang B 0,000,0,00431. Secara penulisan, tulisan ini kurang praktis. Apalagi jika bilangannya lebih besar dari ini. Maka notasi ilmiah atau bentuk baku ini gunanya untuk mempersingkat, memperpendek atau meringkas bilangan yang besar. Gunanya untuk meringkas bilangan-bilangan yang besar. Bisa jadi bilangan yang terlalu kecil. Pertama yang A ini adalah bilangan yang cukup besar. Kenapa? 98 miliar. Sedangkan yang B ini bilangan yang sangat kecil. Kenapa? Ini hampir mendekati 0. Ya, yang pertama A bilangannya sangat besar. Yang kedua bilangannya adalah sangat kecil, hampir mendekati 0. Nah, inilah fungsi dari notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan. Bentuk baku bilangan itu tersendiri berbentuk A dikali 10 pangkat N. Apa yang dimaksud dengan A? A ini adalah suatu bilangan antara 1 sampai dengan 10. Antara 1 sampai dengan 10. Perhatikan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan A ini. A ini adalah antara 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada 10, tidak ada 11. Jadi A ini nilainya adalah 1 sampai dengan 9. Kemudian N-nya adalah bilangan pangkat. Kali 10 pangkat N. N-nya adalah bilangan pangkat. Bilangan N ini adalah bilangan bulat, bisa positif dan juga bisa negatif. Jadi bentuk baku bilangan ini adalah A kali 10 pangkat N. Oke. Nah, bilangan yang tadi 98 miliar akan kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Caranya bagaimana? Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa ubah bilangan tersebut menjadi antara bilangan 1 sampai dengan 9. Maka 98 miliar bisa diubah menjadi 9,8. 9,8. Jika ada pertanyaan, bisa nggak Ustaz diubah menjadi 98? Tidak bisa, karena harus pilih antara 1 sampai dengan 9. Bisa nggak 980? Juga tidak bisa. Jadi 0,98? Tidak bisa. 9.800? Juga tidak bisa. Yang bisa sesuai aturan adalah 9,8. Bisa dipahami? Maka sekarang 9,8 dikali titik-titik hasilnya 98 miliar. Maka 9,8 kali 10 miliar. Ini hasilnya sama dengan 98 miliar. Ya, 9,8 kali 10 miliar sama dengan 98 miliar. Sekarang kita ubah 9,8 kali 10 pangkat. Coba nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ada 10. Maka bentuk baku dari 98 miliar adalah 9,8 kali 10 pangkat 10. Lalu bagaimana jika ingin menggunakan cara cepat? Cara cepatnya adalah cara yang kedua. Cara kedua ini adalah cara cepat. 98 miliar itu sama dengan 9,8. Aturan tadi ya, antara ubah 1 sampai dengan 9 dikali. Coba hitung ada berapa angka 0 yang berwarna merah? Ada berapa angka 0, bukan angka yang berwarna merah. Ada berapa angka warna merahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 9,8 kali 10 pangkat 10. Ini cara cepatnya. Hitung ada berapa angka merahnya. Angka merahnya ada 10. Maka bentuk bakunya adalah 9,8 kali 10 pangkat 10. Sekarang contoh tadi yang kedua. 0,0000431 ini sama dengan 4,31. Loh, 4,31. Iya, kenapa 4,31? Karena ini bentuk umumnya. Harus dipilih antara 1 sampai dengan 9. Maka yang bisa adalah 4,31. 4,31 dibagi dengan 1 triliun. Ini hasilnya adalah sama. 0,00431 sama dengan 4,31 dibagi 1 triliun. Berikutnya 4,31 kali 1 per 1 triliun. Bisa pengubahannya ya. Dari pecahan campuran menjadi perkalian. Ini hasilnya sama. 4,31 kali 1 per 1 triliun itu sama dengan 0,0000431. Selanjut ya. 4,31 kali 1 per 1 triliun itu sama dengan 4,31 dikali 10 pangkat min 12. Min 12 ini dari mana? Perhatikan. Min tanda minusnya ini adalah bentuk pengubahan dari 1 per. Pengubahan dari 1 per. Pengubahan dari 1 per. Sedangkan 12-nya adalah banyaknya jumlah 0. 0-nya ada 12. Maka 1 per 1 triliun itu berubah menjadi 10 pangkat negatif 12. Kenapa negatif? Seperti disebutkan tadi, karena 1 per berubah menjadi negatif, pangkat negatif. Kemudian 1 triliun itu ada 0-nya ada 12, maka 10 pangkat min 12. Maka 0,00431 sama dengan 4,31 kali 10 pangkat min 12. Inilah bentuk bakunya. Kemudian baris paling bawah ini adalah cara cepatnya. Cara cepatnya. Coba 4,31. Kenapa 4,31? Karena harus dipilih antara bilangan 1 sampai dengan 9. Sekarang dikali 10 pangkat. Perhatikan, ada berapa angka yang berwarna merah? Angka yang berwarna merahnya ada 12. Ada 12, maka 10 pangkat 12. Terus dari mana tanda negatifnya? Tanda negatifnya ini karena 0, ya, diingat, jika bentuk bilangannya 0, maka tandanya adalah negatif. Jika bilangannya 0, maka tandanya negatif. Jika bilangannya 0, maka tandanya negatif. Maka 0,00431 sama dengan 4,31 kali 10 pangkat min 12. Sekarang kita latihan 3 soal saja. Ada 3 bilangan, silakan ubah menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Yang pertama 46.890. Kemudian yang B 0,01532. Yang C adalah 10 juta. Silakan ubah ketiga bilangan ini menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Ada waktu, silakan kerjakan selama 5 menit. Coba kerjakan selama 5 menit. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channelnya dan bunyikan lonceng pemberitahuan agar ketika ada video baru antum bisa langsung nonton di YouTube secara streaming. Ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuannya.
Untuk absensi Google Classroom nanti akan dibagikan melalui grup WA PJJ kelas 9. Atau antum bisa masuk ke Google Classroom kelas 9, topik matematika, di bawahnya ada absensi matematika 2. Silakan diisi nama lengkap, kemudian kelas, kemudian klik kirim. Ya, isi absensinya di Google Classroom. Bagi yang belum bisa mengakses absensi, coba bergabung dulu dengan Google Classroom kelas 9. Oke, silakan kerjakan latihannya di buku latihan masing-masing di rumah. Kerjakan di latihannya di rumah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Masih ada waktu, silakan. Oke, silakan kerjakan. Yang A adalah 46.890, yang B adalah 0,01532, sedangkan yang C adalah 10 juta. Ubah ketiga bilangan ini menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuknya seperti tadi ya. Silakan sambil kerjakan sambil dengarkan penjelasan dari video. Bentuk bakunya adalah A kali 10 pangkat N. Ubah bilangan tadi seperti bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A nya ini antara 1 sampai dengan 9. Oke ya, sudah kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita bahas bersama-sama. Untuk yang A, yang kita jelaskan kali ini adalah dengan yang cara cepatnya saja, agar lebih mudah. Perhatikan, 46.890 diubah menjadi 4,689. Kenapa 4,689? Bisakah bilangan yang lainnya? Misalkan 4,89? Tidak bisa. 468,9 juga tidak bisa. Harus 4,689. Kenapa? Karena bilangan A-nya harus antara 1 sampai dengan 9, maka 4,689. Sudah, dikali 10 pangkat. 4-nya dari mana? Coba hitung, ada berapa angka merahnya? Ada 4, maka 46.890 itu sama dengan 4,689 kali 10 pangkat 4. 4,689 kali 10 pangkat 4. Coba yang salah perbaiki. Yang sudah benar jawabannya, alhamdulillah. Perbaiki yang jawaban yang A. Jawabannya adalah 4,689 kali 10 pangkat 4. Sudah perbaiki? Sekarang kita lanjut ke yang B. 0,01532 itu sama dengan 1,532. Kenapa 1,532? Bisa kan 15,32? Tidak bisa. 1,532 juga tidak bisa. 1,532 juga tidak bisa. Yang bisa adalah 1,532. Kenapa? Karena bentuk A-nya harus antara 1 sampai dengan 9. Maka ini adalah 1,532 dikali 10 pangkat. Perhatikan, 0,0 maka tandanya negatif. Karena bentuknya 0, maka tandanya negatif. Karena bentuknya 0, maka tandanya negatif. Kemudian pangkat negatif 2. 2-nya dari mana? 2 ini karena perhatikan, ada berapa angka yang warna merah? Ada 2. Maka 0,01532 itu sama dengan 1,532 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya, tanda negatifnya dari 0, kemudian tanda 2-nya adalah, perhatikan, angka yang berwarna merah ada 2, maka 1,532 kali 10 pangkat negatif 2. Sekarang yang C, 10 juta diubah menjadi, ya,
A-nya adalah 1. Bisa nggak 10? Tidak bisa. 100? Tidak bisa. 1000? Juga tidak bisa. Karena nilai A-nya harus antara 1 sampai dengan 9. Oke? Sekarang kali 10 pangkat. Berapa? Perhatikan. Angka yang berwarna merah ada berapa? Ada 7. Angka yang berwarna merah ada 7. Maka 1 kali 10 pangkat 7. Silakan yang salah diperbaiki jawabannya. Silakan perbaiki jawabannya. Oke. Kita lanjut ya ke bahasan yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan pecahan berpangkat. Apa ini? Antum mungkin sudah pernah mendengar tentang bilangan pecahan. Juga sudah pernah mendengar tentang bilangan berpangkat. Kalau yang sekarang bilangan pecahan berpangkat. Apalagi nih? Coba kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang kita bahas dulu tentang bilangan pecahan. Sedari SD kita sudah pernah belajar tentang bilangan pecahan. Pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa kalau B-nya sama dengan 0? Maka nantinya bukan lagi bilangan pecahan. Karena A dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Jadi bentuk bilangan pecahan adalah A per B dengan B tidak sama dengan 0. Lanjut ya, ini sudah paham, pernah sering dibahas juga dalam materi sebelumnya. Nah, sekarang inilah yang dimaksud dengan bilangan pecahan berpangkat. Perhatikan, A per B-nya adalah bilangan pecahan. Kemudian A per B ini dipangkatkan dengan N. Jadi bilangan pokoknya adalah A per B, bilangan pangkatnya adalah N. A per B-nya adalah bilangan pokok dan N-nya adalah bilangan pangkat. Jadi A per B-nya adalah sebagai bilangan pokok dan N-nya adalah bilangan pangkat. A per B pangkat N itu sama dengan A per B dikali A per B dikali bla 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 sama dengan A per B sebanyak N kali. Sama seperti bilangan berpangkat untuk bilangan biasa. Sekarang kita contoh. Contohnya ini. Yang pertama, 3 per 5 pangkat 4 sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5. Ada 4. Ada 4 3 per 5. Terus bagaimana caranya? Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Oke? Sekarang kita hitung. 3 kali 3 9 kali 3 7 kali 3 81. Sekarang penyebutnya 5 kali 5 5 25 5 kali 5 25 25 kali 5 125 125 kali 5 225. Jadi 3 per 4 pangkat 3 per 5 pangkat 4 sama dengan 81 per 625. Ya, untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada bilangan negatifnya. Negatif 2 per 3 pangkat 3. Bagaimana caranya? Perhatikan. Negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3. Ada 3 negatif 2 per 3 yang dikalikan. Oke. Sekarang apa dulu yang dihitung ini? Yang dihitungnya mana dulu? Jika perkalian dengan ada tanda minusnya, yang pertama kali dihitung adalah tandanya. Yang dikalikan adalah tandanya dulu. Coba, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Udah ya, negatif. Sekarang hitung pembilangnya. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Maka negatif 8. Kemudian hitung penyebutnya. 3 kali 3, 27. Maka negatif 2 per 3 pangkat 3 sama dengan hasilnya adalah negatif 8 per 27. Oke? Bisa dipahami ya?
Jangan lupa tandanya. Tandanya jangan sampai salah. Tandanya jangan sampai salah. Apakah positif atau tandanya negatif. Ini yang agak lumayan panjang, tapi akan kita bahas juga. Nanti insya Allah akan dijelaskan cara yang lebih pendeknya. Perhatikan baris yang pertama. Negatif 4 per 7 pangkat negatif 2. Lumayan ruwet ya. Negatif 4 per 7 pangkat negatif 2. Pertama dijelaskan dulu yang cara panjangnya ini. 1 per negatif 4 per 7 pangkat 2. Loh, kok bisa gitu Tad? Ya bisa, kenapa? Karena suatu bilangan jika dipangkatkan dengan bilangan negatif berubah menjadi 1 per. Suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan negatif berubah menjadi 1 per. Suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan negatif berubah menjadi 1 per. Atau sebaliknya, 1 per bisa berubah menjadi suatu bilangan yang berpangkat negatif. Lanjut ya. 1 dibagi negatif 4 per 7 pangkat 2. Salah satu sifat dalam pembagian bilangan pecahan adalah bilangan pembaginya bisa berubah. Perhatikan, 1 dibagi negatif 4 per 7 pangkat 2 sama dengan 1 dikali tadinya bagi berubah menjadi kali. Ya, tadinya bagi berubah menjadi kali. Perubahan yang kedua adalah tadinya penyebut jadi pembilang. Tadinya pembilang jadi penyebut. 4 tadinya pembilang berubah menjadi penyebut. 7 jadi tadinya penyebut jadi pembilang. Maka 1 kali negatif 4, 1 kali negatif 7 per 4 pangkat 2 sama dengan negatif 7 per 4 pangkat 2. Sudah. Sekarang sudah berbentuk pangkat positif ya. Negatif 7 per 4 pangkat 2 ini sama dengan negatif 7 per 4 dikali negatif 7 per 4. Hasilnya berapa? Yang pertama hitung apa dulu? Tandanya dulu. Hitung tandanya dulu. Tandanya adalah negatif dikali negatif. Negatif kali negatif hasilnya ya positif. Sekarang hitung pembilangnya. 7 kali 7 49. Kemudian 4 kali 4 16. 49 per 16. Sudah selesai? Belum. Kenapa? Ini masih bentuk pecahan biasa tapi pembilangnya lebih besar. Harus berubah menjadi bilangan campuran. Kenapa? Perhatikan, 49 pembilang ini lebih besar dari penyebutnya yaitu 16. Maka 49 dibagi 16 hasilnya adalah 3. 3 kali 16 berapa? 48. Ya, ulangi. 49 dibagi 16 hasilnya adalah 3. 49 dibagi 16 hasilnya adalah 3. 3 kali 16 48. Ya, 3 kali 16 sama dengan 48. Maka 49 dikurangi 48 hasil sisanya adalah 1. Maka negatif 4 per 7 pangkat negatif 2 sama dengan 31 per 16. Sekarang perhatikan ada yang angka yang berwarna merah. Berwarna merah. Sebenarnya cara ini bisa kita potong, kita persingkat. Oke? Kita potong, kita persingkat. Maka negatif 4 per 7 pangkat negatif 2 ini sama dengan, perhatikan pengubahannya. 4 tadinya pembilang jadi penyebut. 7 yang jadinya penyebut jadi pembilang. Kemudian negatif 2 kemudian jadi 2. Cara ini sebenarnya memotong dari cara yang pertama. Perhatikan yang berwarna merah ini dipotong, membentuk satu pola. Maka ini lebih cepat. 4-nya dari pembilang jadi penyebut, 7-nya dari penyebut menjadi pembilang, negatif 2 berubah menjadi 2. Maka caranya jika dihitung negatif 7 per 4 hasilnya adalah 31 per 16. Nah, sekarang kita latihan 3 soal saja. Silakan kerjakan. 3 soal kerjakan. Nanti kita bahas sambil mengingatkan siapa yang belum absen silakan untuk isi absensinya melalui Google Classroom pada kelas 9 topik matematika. Kemudian di bawahnya ada absensi matematika 2. Absensi matematika 2 buka formnya, di situ ada nama lengkap, kemudian kelas, kemudian klik kirim. Ya.
Bagi yang belum bisa mengakses absensi, berarti Anda kemungkinan belum bergabung dengan grup Google Classroom kelas 9. Silakan gabung dulu. Panduannya sudah di-share di grup WA PJJ kelas 9. Kemudian ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel, bunyikan lonceng pemberitahuan agar ketika ada video yang baru antum bisa langsung nonton di YouTube, nonton streamingnya ya. Yuk silakan kerjakan 3 soal ini. Yang pertama soalnya adalah tentukan hasil pemakatan berikut ini. Yang pertama 4/3 pangkat 3. Yang kedua 1/3 pangkat 3. Kemudian yang C negatif 2/5 pangkat negatif 4. Sudah? Ayo kerjakan. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Silakan sambil kerjakan, sambil isi absensi, kerjakan di buku latihan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? 3 soal ini. Silakan ya, coba kerjakan. Masih ada waktu sebelum pembelajaran berakhir. Masih ada banyak waktu. Jangan lupa isi absensinya. Oh iya, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup WA PJJ kelas 9 atau mungkin langsung ke nomor WA Anda. Ada, silakan Jabri atau Wafri untuk menanyakan. Jika ada hal yang ingin kurang dipahami silakan tanyakan. Nanti jika ada yang bertanya nanti dibahas di YouTube ini, insyaallah di dalam pembelajaran ini. Oke, sudah? Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Sudah ya. Nah, kita bahas. Perhatikan. Ini jawabannya. Untuk yang A, 4/3 pangkat 3. Ini artinya sama dengan 4/3 dikali 4/3 dikali 4/3. Ada 3 ya, ada 3 bilangan 4/3. Maka hasilnya perhatikan, 4 kali 4 16 kali 4 64. 3 kali 3 9, 3 kali 3 27. Maka hasilnya hasilnya 64 27. Belum. Karena pembilangannya yaitu 64 lebih besar dari penyebutnya yaitu 27. Sekali kita ingat 64 dibagi 27 ini dapat 2. Ya 2 kali 27 54. 64 dikurangi 54 sisanya adalah 10. Maka hasil dari 4/3 pangkat 3 adalah 2 10/27. Ya, sekarang yang B. B adalah 1/3 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 4/3 pangkat 3. Kalau kita hasilnya sama saja, seperti ini. Yang dilakukan adalah mengubahnya menjadi bilangan pecahan biasa. 1/3 itu adalah bentuk bilangan pecahan campuran, sedangkan 4/3 adalah bilangan pecahan biasa. Jadi jika ada bilangan pecahan campuran yang dipangkatkan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Oke? 1/3 pangkat 3 itu sama dengan 4/3 pangkat 3. Maka penjelasannya seperti di jawaban yang pertama yaitu A. Hasilnya adalah 2 10/27. Bisa dipahami ya? Jika menemukan soal seperti ini lagi, cara yang pertama dilakukan adalah mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa yang terdiri dari bilang dan menyebut saja. Yang C ini adalah negatif 25 pangkat negatif 3. Negatif 25 pangkat negatif 3. Ingat pengubahannya seperti yang biasa contoh sebelumnya yaitu negatif 5/2. 5 tadinya pecahan jadi bilang 2 tadinya pembilang jadi
negatif 5/2 dikali negatif 5/2 dikali negatif 5/2. Ada 3 ya, ada 3 bilangan pecahan negatif. Nah, sekarang soalnya seperti tadi. Ada 3 bilangan pecahan nilai negatif. Apa yang pertama dihitung? Tanda negatifnya. Betul sekali. Tanda negatifnya dihitung dulu. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Sekarang kita hitung pembilangnya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Sekarang penyebutnya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka sini ada negatif 125/8. Perhatikan, udah selesai? Belum, karena pembilangnya yaitu 125 lebih besar dari penyebutnya yaitu 8. Caranya bagaimana? 125 dibagi 8 sama dengan 15. Jadi negatif 15. 15 kali 8 adalah 120. 125 dikurangi 120 hasilnya adalah 5, sisanya 5. Maka negatif 25 pangkat negatif 3 itu sama dengan negatif 15 5/8. Ya, sekian. Selesai kita latihan hari ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum absen? Silakan, masih ada waktu untuk mengisi absensi di Google Classroom. Ada yang ditanyakan atau kurang dipahami, silakan tanyakan. Masih ada waktu yang tersisa sebelum pelajaran berakhir. Silakan. Ada yang tanyakan? Anda kasih waktu ya. Mengingatkan kembali tentang materi kita, tentang cara agar mudah menonton video pembelajaran kita secara online streaming, tentang absensi, tentang ya 3 hal itu, tentang YouTube, tentang Google Classroom, dan tentang grup WA PJJ kelas 9. Ada tanyakan? Jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja, akhiri pembelajaran kali ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang ketiga di kelas 9 pelajaran matematika. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.